Bukan manusia namanya kalau tidak ingin memperoleh sebuah pencapaian di dalam hidupnya. Manusia dikaruniai nalar sekaligus juga kehendak yang membuat dia mempunyai ambisi. Dan tentu saja ambisi itu tidak ada yang salah bila ditempatkan secara proporsional. Ditaruh di dalam porsi yang tepat. Ambisi yang tentu saja hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Namun demikian, setiap orang yang punya ambisi untuk mencapai sesuatu, ada saatnya dia bisa capai sebuah perolehan atau prestasi atau anugerah yang cemerlang, yang disebutkan atau digelarkan oleh manusia dan dunia ini sebagai sesuatu yang excellent, sempurna, cemerlang. Pada saat itulah sebenarnya kualitas kerendahan hati seseorang akan diuji. Saat dimana dia mencapai sebuah pencapaian yang cemerlang. Ada kegemilangan tentu saja yang membuat seorang menjadi begitu bangga. Ambisinya yang akhirnya terwujud menjadi sebuah hasil yang sangat sempurna membuat seorang pada saat itu diuji kerendahan hatinya. Padahal sesungguhnya ketika seorang mencapai pencapaian yang cemerlang itu, dia sadar bahwa itu tidak terjadi secara otomatis. Inilah sumber yang membuat seseorang menyadari akan betapa untuk mencapai sebuah pencapaian yang cemerlang, ada sebuah proses yang panjang. Ada gelimang peluh, ada air mata berlinang. Dan pada saat itulah sebenarnya proses itu yang begitu melelahkan, melemahkan, kadang-kadang mungkin mengalami jatuh bangun dan kelelahan yang luar biasa. Membuat seorang menjadi sadar bahwa pencapaian cemerlang tidak ada yang terjadi otomatis. Pada saat itu juga dia patut memandang bahwa proses yang dia alaminya tidak terjadi dengan sendirinya dan dengan kekuatannya. Ada tangan yang tidak terlihat yang sebenarnya sedang menopangnya, sedang menemaninya, dan memampukan dia dengan tangannya untuk bisa bekerja mencapai kegemilangan pencapaian yang cemerlang itu. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini dengan tajuk oleh anugerahnya bagi kemuliaannya. Ayat yang akan kita renungkan dari dua bagian di Perjanjian Baru. Pertama dari Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Lalu Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Apa yang kitab suci katakan hari ini mau mengingatkan kita tentang segala yang kita peroleh atau segala yang kita capai. Yakobus 1 tadi sudah mengawali dengan sebuah pesan penting bahwa setiap pemberian, perolehan yang kita terima, pencapaian itu juga adalah sebuah pemberian tentu saja. Dan itu juga merupakan sebuah anugerah, dan inilah kacamata iman yang harusnya memandang demikian. Bahwa sebuah pencapaian itu adalah pemberian. Dan karena itu pemberian itu adalah anugerah diberikan oleh Tuhan. Bagian manusia berusaha berjuang dan pada saat itulah gelimang air mata, peluh, keringat itu mengalir, berlinang di dalam kehidupan sampai akhirnya orang mengalami kesulitan, kelelahan. Tetapi ketika dia mencapai pada sebuah hasil yang baik, itu sekali lagi semata hanya anugerah Tuhan. Inilah mata iman harusnya memandang. Semua adalah anugerah. Dan itu dikatakan diturunkan dari Bapa segala terang. Asalnya dari atas. Sekali lagi, bagian kita berjuang, berproses, terus gigih untuk bisa memperoleh dan mencapai sesuatu. Tapi kalau kita mendapatkannya, itu adalah anugerah Tuhan. Mungkin ada orang yang protes mengatakan, loh kan saya yang berjuang Pak.
Kenapa itu dikatakan anugerah? Itu kan karena jerih lelah saya. Pantas dong saya menikmati hasilnya. Benar, memang dari kacamata manusia kita bisa bilang demikian. Tapi bukankah kekuatan kita untuk mencapainya itu berasal dari kuasa Allah yang tidak terbatas? Karena tanpa Dia kita tidak bisa. Melalui masa-masa air mata dan masa-masa peluh keringat kita mengalir, pada saat itulah kita harus sadar bahwa Tuhan yang memampukan kita untuk sampai pada satu titik keberhasilan. Itu adalah karena anugerah Tuhan. Padanya tidak ada perubahan, dan Dia memang sangat gigih menemani kita. Dan ujungnya adalah kemuliaan bagi Tuhan. Di Roma 11 ayat 36, ayat yang sudah terkenal mengatakan segala sesuatu. Kalau tadi di dalam Yakobus dikatakan segala perbuatan baik, pemberian baik, anugerah yang sempurna datangnya dari atas, maka Roma 11 ayat 36 mengkonfirmasi lagi dengan mengatakan semuanya berasal dari Tuhan, oleh Tuhan, dan kepada Tuhan. Berarti sumbernya dari Tuhan, proses untuk mencapainya juga oleh Tuhan, dan bila sudah tercapai hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Pesan sabda Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita untuk tetap bersyukur sambil dengan rendah hati mengakui bahwa di balik gemilang pencapaian cemerlang ada gelimang peluh keringat dan air mata yang berlinang. Tapi di atas itu semua ada anugerah Allah yang tak pernah hilang. Dan di ujung dari pencapaian itu ada kemuliaan Allah yang tak terbilang, disaksikan kepada banyak orang. Biar inilah yang harus menjadi tabiat kita saat kita mencapai sesuatu. Biar kita sadar itu hanya oleh anugerahnya. Dan bila kita mencapai sesuatu, kita harus sadar yang kedua bahwa itu ada karena untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya mencapai itu demi kemuliaan nama Tuhan, bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena hanya oleh anugerah Tuhan saya bisa melakukannya. Mari terus belajar, punya sikap, attitude iman yang rendah hati. Menyadari hanya oleh anugerahnya dan bagi kemuliaannya. Tuhan mengasihi kita sekalian, selamat berjuang lagi hari ini dan Tuhan menemani, menyertai, menguatkan senantiasa. Amin.